Jari mun mun begawean misal nggih kan bangkat luwek tene nggih ket luwek pada saat batur aning bangkat jam 7 iya lalu aning bangkat jam 6 no sabiku bejulu mendahului yang lain dalam kebaikan, selalu berinisiatif. Batur-batur denara si terpikir minak madrasah, ngombe angkun ta minak madrasah nih, sedangkan keadaan tersusah, sedangkan ekonomi masyarakat lemah, tapi kemudian dia berdiri di tengah-tengah yang lain mengatakan ayo kita bangun madrasah. Itu as-sabiqun. Dia ngajak orang, mari kita letakkan batu pertama, walaupun kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa, tapi mari kita mulai kebaikan. No, as-sabiqun. Orang yang seperti itu dekat dari Allah dan akan sukses dalam kehidupan dunia. Ulaikal muqarrabun. Maka kata para ulama, kalau kita ingin jauh dari kemelaratan dan kesusahan, jadilah as-sabiqun. Selalu mempelopori kebaikan. Mun batur lalu aning pekan jam 6, itu sugul aning pekan jam 10. Sabiqun arana? Hah? Sabiqun arana? Mutaakhirun arana. Ya. Kata Rasul, la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Ada sekelompok orang selalu dalam hal si bagus, nenganti doang, dengan wah tipana baru nomeli nguit sekedik-kedik. Nguit bahasanda? Nguit mulai katanya. Batur wah leka toh wah tipa embene. Tipa apa pertigaan no tak aning peringgarata jalan negara ke kanan itu apa namanya, Pamepak. Batur wah tipa Pamepak ya buru nenguit gini. Terus mentekatuan milih sida asabikun unggih tiang milih jadi sabikun. Tapi begitu akhlaknya. Orang sudah menanam sampai 3 lantai, dia tidak mau ikut. Orang sudah bekerja hanya komentar saja, ahlul komen. Indonesia sini penuh isi ahlul komen. Begawean di milih ngeraos paling cekat, sampai kadang-kadang mun kita lihat TV nu si semangat ngeraos pus sugul. Apa rano? Elorna apa? Bukan elor tuh. Dina kasak diri na. Isi pengamat ahli ngamat. Batur wah daur batur begawean wah montetan ini cangkir nih wah secangkir daur batur no. Daur batur begawean wah secangkir. Iya, secangkir endah. Apa no? Elor ngeraos. Betul sih mentebut secangkir wah no. Lagu ngeraos. Batur wah batu pertama, kemudian begawean nambah setiap tetes keringat itu jadi syahid di depan Allah, jadi saksi di depan Allah. Orang ini berbuat baik tuh semua keringat. Iya endah tuh sini jadi saksi. Dia juga tuh elornya jadi saksi bahwa dia adalah tukang bicara saja, tidak mau kerja. Was-sabiquna sabiqun. Sidi Syekh Nini Da Maulana mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahlil amal walaysa min ahlil kalam, menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngeraos doang. Apalagi ngerosang batur begawian di nemele kita batur begawian komen dia, aduh kan ngeno aduh kurang pas nih nurul muhlisin, mestinya chatnya di hijau nih, coba ngechat putih.
ngerawas doang, beli cat dan memilih lagu paling cekat ngerawas. Kita masjid terbangun, kan dengan nih menara masjid nih, coba lagu dan milih beli semen. Itu orang melarat amal soleh, dah kena sugih melarat dia. Nah, karena itu kata para ulama, suratul Waqiah menghindarkan kita dari kemelaratan kalau kita punya semangat as-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun. Semangat. Kemudian yang kedua kata para ulama itu diambil dari firman Allah, ya. Apa tuh? Afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Wahai manusia, manik sida Allah, lihat apa yang engkau tanam. Apakah kamu bisa menjamin apa yang kamu tanam itu akan tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia, lihat air yang tumpah dari langit. Apakah kalian yang menyimpannya di awan dan menumpahkannya, ataukah kami yang menurunkannya? Kata ulama, ayat-ayat ini memberikan pengetahuan kepada tiang pelunggu bahwa sifat yang utama yang menghindarkan kita dari kemelaratan adalah bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, kalau dua sifat ini digabung, yang pertama selalu menjadi pelopor kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tidak pernah dia mundur dari yang baik. Membangun daerahnya, membangun Lombok Tengah ini, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk bergotong royong, selalu dia menjadi yang terdepan. Kemudian di dalam dirinya ada sifat tawakal. Dia tidak berserah kepada ikhtiarnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiarnya, tapi dia mengandalkan takdir dan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dua hal ini digabung, kata ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah, Bapak Ibu, tiang menyampaikan sedikit tentang suratul Waqiah ini untuk melengkapi. Tadi yang pertama kita syukur, alhamdulillah nih. Yang kedua kita optimis, nih. Selalu berprasangka bagus dari Allah. Kemudian dua hal itu kita sempurnakan dengan apa yang ada dalam suratul Waqiah. Tidak cukup hanya syukur, tidak cukup hanya optimis, tapi juga kita harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan ketika berbuat yang baik itu, jangan menyandarkan, menganggap, oh ini pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Dengar. Coba lihat dalam surah Al-Qalam, ya. Apa? إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. Allah gambarkan ada sekelompok orang punya kebun, sudah siap dipanen, besok mau panen. Malam-malam mereka kumpul lalu mengatakan satu sama lain, "Jema bagus pasti panen ta. Jema mau itu rezeki si luwe. Wala yastasnun denara insyaallah na. Denara insya wah pasti yang jema. Pokoknya jemaah pasti, karena dia tertipu melihat tanamannya sudah hijau, sudah indah luar biasa. Maka la yastathnun, mereka lupa
mengabaikan kata insya Allah. Wah, yakin li ikhtiarna. Akhirnya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Allah kasih pelajaran orang itu. Malam-malam dengan takdir Allah tersapu semua apa yang ada di kebunnya. Pagi-pagi mereka datang, asbahat kassarim, rata semua kebun itu. Wah, ndek nara apa-apa. Innalillahi. Kenapa? Karena 100% menyandarkan ikhtiarnya. Terlalu pede sebagai manusia. Ndek nara ruang lek dalam dirina berserah kepada Allah. Ndek nara pede, aku cekat, aku hebat, aku pejabat, aku jago, aku pinter, aku profesor, aku doktor, aku orang kaya. Kasih pelajaran oleh Allah. Nauzubillah min. Nah, karena itu Bapak Ibu, semua pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai apa? Sebagai bahan untuk kita memperbaiki hidup kita nih. Tiang pelungguh terus, apalagi kita dalam perjuangan Nurul Mukhlisin, perjuangan Lombok Tengah. Luar biasa Lombok Tengah nih ya. Dengan bebalap doang kan nih Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi. Dari mana-mana seluruh dunia orang datang kita dengan balapan motor. Memang dari dulu kalau tiang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah nih, luwe kanak-kanak bajang ceket ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, ceket ngegas doang, dan tahu ngerim. Nah, luwe Lombok Tengah no. Baik. Kanak bajang bukan Lombok Tengah, di mana-mana. Nah, tiang ingat. Nah, ini sekedar intermezzo doang nggih. Tiang ingat lae arak pada saat tiang berkhidmat sebagai gubernur, arak datang lekan Sumbawa. Lekan daerah harana lunyuk. Nah, lunyuk karena daerah datang tokoh-tokoh. Tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak. Tolong diperbaiki nih jalan, Anda sebagai pemimpin. Nggih, Pinaang jalan si Solah. Begitu tepinaan jalan si Solah, datang Malik ya. Pak Gubernur, gara-gara sida minak jalan si Solah, luwe kanak-kanak bajang nih pada tabrakan motor. Pada mati li rurung. Yo, jadi ngombe bapak tersedak rurungnya malah. Jadi ngegas juga perlu rem, nggih. Hidup itu perlu kontrol. Jangan karena jalan licin, hanya licinnya yang kita ingat, hanya mulusnya yang kita ingat, lupa bahwa bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan. Harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itulah kita juga dalam kehidupan, tetap kita berhati-hati dan waspada, sambil tentu berharap hal yang terbaik dari Allah, khususnya untuk Nurul Mukhlisin kita. Demikian yang tiang sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih jamaah semua nggih.